Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sebenarnya sudah mau tidur dan biasanya kalau saya mau tidur, saya membaca buku ya, kalau enggak nonton film gitu ya. Tapi malam ini memang agak males ya nonton film dan saya mau membaca buku saja gitu. Dan buku yang saya baca kali ini adalah ini ya. Ini adalah judulnya Cinta, Kesehatan dan Munajat MH Ainun Najib yang dikarang oleh Dr. Ade Hashman. Buku ini sebenarnya diberikan oleh salah satu sahabat pasien saya ya. Dan di dalam buku ini saya tadi membaca dan saya ingin langsung memberikan kepada teman-teman semua nih. Ya, ada satu hal yang menarik dalam buku ini yang mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan Cak Nun ya, di mana di halaman 37 ini ternyata saya baru menyadari dan baru mengetahui ya bahwa Cak Nun ini tahun 2002 itu pernah sakit ya. Beliau ini pernah sakit, badannya sampai kurus, kehilangan bobot 26 kilogram. Dan waktu itu beliau datang ke UGM ya, ke Rumah Sakit Sarjito ya kalau saya tidak salah nih. Oh ya benar, Rumah Sakit Sarjito, bertemu dengan kawannya Dr. Edi Supriyadi, spesialis anak konsultan, Dr. Edot ya dipanggilnya. Dan ketika itu beliau diperiksa di bagian radiologi karena dianggap waktu itu memang ada masalah dengan tiroidnya dan ditemukan unsur logam semacam zat uranium ya. Waktu itu dikatakan usianya memang hanya sampai 3,5 bulan paling lama, tidak ada harapan secara medis. Dan waktu itu sampai dianalisis juga memang ada suatu yang disebut sebagai zat berat ya, uranium itu di dalam tubuhnya Cak Nun. Nah, tapi dalam kasus ini waktu itu memang tidak diketahui dari mana asal uranium tersebut. Dan ada yang bilang mengatakan bahwa mungkin ini masuk lewat jalur mistis ya, alias santet atau tenung ya, tapi walau alam lah. Dan dalam kasus ini Cak Nun berikhtiar menempuh upaya konvensional secara medis dan beliau mengatakan seperti ini, saya tidak boleh meremehkan ilmu kedokteran yang telah dibangun dari penelitian yang luar biasa panjang. Itu harus dihormati. Karena itu saya harus menyapanya. Namun untuk memutuskan pilihan bersikap ada banyak pertimbangan. Kadang advis dari ilmu kedokteran saya pergunakan, kadang tidak. Saya melihat secara bulat berbagai sudut aspek kehidupan lainnya. Namun menariknya adalah bahwa walaupun Cak Nun ini dikatakan usianya tinggal 3,5 bulan lagi, tapi beliau masih tetap melakukan kegiatan ya, tetap mayahan, kemudian juga tetap memberikan ceramah, membimbing para santri ya. Dan waktu itu beliau sempat pingsan di saat beliau melakukan pengajian di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang di Jakarta. Beliau mengatakan ketika masa-masa sakit itu, kali pertama saya berdiri di panggung acara maya dalam keadaan lemah. Kedua tangan terasa tremor, bahkan beberapa saat tidak sadarkan diri, walau tidak seorang pun mengetahuinya. Nah, yang menarik adalah di dalam buku ini dikatakan, seperti kaidah dalam usul fikih, ada nasihat medis yang bijak. Jangan mencari pertolongan kepada dokter konvensional untuk suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kedokteran konvensional. Dan jangan mengandalkan pengobatan alternatif untuk penyakit yang dapat diatasi dengan baik oleh kedokteran konvensional atau kedokteran modern saat ini ya. Jadi saat ilmu medis sudah angkat tangan dan tidak ada lagi ikhtiar yang mampu dilakukan, tepat pada momen itulah
Kita harus menyerahkan seluruh urusan sepenuhnya kepada Allah. Pasrah dan berserah diri kepada Allah itu bukan sikap fatalistis, apalagi putus asa. Sikap berserah diri pada fase ini merupakan sebentuk ikhtiar lain, yakni mendelegasikan urusan problem hidup kita kepada Allah. Ketika seluruh pintu di muka bumi tertutup sempit dan lagi menyesakan, ingatlah pintu-pintu di langit senantiasa terbuka lapang dan tak pernah jemu menanti segala doa dan permohonan kita. Ya, jadi luar biasa menurut saya ini adalah sesuatu yang sering kita sebut di dalam banyak hal ya, mantra-mantra kita, yaitu bagaimana kita bersikap ikhlas dan sabar ya, bersikap ikhlas dan sabar. Saya senang sekali, memang saya suka dengan Cak Nun ya, MH Ainun Najib di dalam berbagai macam bukunya saya baca juga. Bagaimana juga saya suka mendengarkan seringkali juga pengajian mayahnya beliau ya, walaupun kadang-kadang nggak paham karena berbahasa Jawa ya. Tetapi ada hal yang mungkin kita perlu perhatikan, bahwa saat kita dalam kondisi yang sepertinya tidak mampu ditolong ya, waktu itu Cak Nun dikatakan usianya bahkan tinggal 3,5 bulan lagi, beliau menjalankan ya suatu terakat ya, suatu cara untuk memohon ya ke tarekat ya, kepada dirinya sendiri melakukan itu, dan bagaimana kita berserah ya kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam hal ini memang ini sesuai ya dengan apa yang saya sering sebut, yaitu bagaimana kita bisa bersikap ikhlas. Ikhlas namun bukan berarti tidak melakukan upaya. Ya, di dalam buku ini dikatakan juga kalau memang kondisinya memang kondisi medis, maka lakukanlah secara medis. Saya sudah bilang ke teman-teman, kalau misalnya gangguan psikosomatik adalah gangguan medis yang bisa dijelaskan. Tapi kalau teman-teman mau melakukan pengobatan juga dengan cara-cara alternatif, asalkan tidak membahayakan diri, silakan. Ya silakan saja. Ya. Kalau misalnya merasa kok saya menggunakan pengobatan konvensional dengan obat-obatan dari dokter jiwa, saya tidak mendapatkan manfaat, teman-teman sudah yakin bahwa memang ini masalah psikosomatik, tidak ada gejala organ medis fisik yang terjadi, ya tidak ada kerusakan sistem saraf pusat, dan teman-teman mau melakukan pengobatan-pengobatan alternatif yang sesuai dengan agama dan kepercayaan teman-teman, silakan. Yang penting menurut saya adalah pengobatan itu tidak mengganggu kehidupan teman-teman dan tidak membahayakan. Ya apalagi kalau misalnya berkaitan dengan herbal, ini harus hati-hati ya, tetap harus diyakini bahwa memang itu benar-benar yang bermanfaat, karena banyak juga kasus-kasus yang tidak bermanfaat ya. Kadang-kadang ya kalau kita mau melihat berserah diri kepada Tuhan ini juga bukan bersikap seperti pasif ya, tetapi lebih bersikap aktif dengan terus melakukan upaya-upaya agar kondisi fisik kita menjadi lebih baik lagi ya. Demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya bicarakan lagi kalau saya udah mulai baca buku ini sampai habis ya. Teman-teman bisa lihat bukunya ini bagus ya, saya suka buku ini ya, teman-teman mungkin bisa juga membacanya kalau menginginkan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.